Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Dewi Sudarti pada mata pembelajaran PABP Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Jangan lupa dengan protokol kesehatan, jangan lupa memakai masker ketika keluar rumah atau bepergian, cuci tangan pakai sabun, pakai hand sanitizer, dan jaga jarak aman. Hari ini kita akan membahas tentang toleransi, Quran Surah Yunus, Surah ke-10 ayat 40-41, dan hadis terkait. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama menjelaskan kandungan ayat Quran Surah Yunus ayat 40-41 dan hadis terkait tentang toleransi, menunjukkan contoh perilaku yang mencerminkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari, menampilkan perilaku yang mencerminkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, toleransi. Apa sih sebenarnya toleransi itu? Toleransi itu artinya menghormati dan belajar dari orang lain, menghargai perbedaan, menjembatani kesenjangan di antara kita sehingga tercapai kesamaan sikap. Nah, toleransi sendiri merupakan awal dari sikap menerima bahwa perbedaan itu bukan hal yang salah loh, malah perbedaan itu harus dihargai dan dimengerti sebagai sebuah kekayaan, sebagai suatu kekayaan. Contohnya apa? Contohnya perbedaan ras, perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan warna kulit, dan lain sebagainya. Di Indonesia pun ada nih istilahnya kan, PPKN tuh pernah pasti belajar, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, Indonesia itu memiliki banyak ras, banyak suku, banyak agama. Contohnya apa? Kayak suku sendiri ada banyak, suku Banjar, suku Jawa, suku Batak, suku Betawi, suku apa lagi? Suku, ya banyak pokoknya lah. Agama Islam, agama Kristen, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya ada dan berbeda-beda. Di Quran Surah Yunus ayat 40-41 bisa dengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin wa in kazzabuka fakulli amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan di antara mereka ada orang yang beriman kepadanya Al-Quran, dan di antara mereka ada pula orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Sena hukum tajwidnya antara lain idgham mimi, huruf mim sukun bertemu dengan mim, atau mim mati bertemu dengan huruf mim, sama-sama mim nih. Jadi membacanya harus didengungkan selama 3 harokat atau 3 ketukan. Wa minhum man didengungkan. Lalu ada idgham bi gunnah, huruf nun sukun bertemu dengan huruf ya, huruf nun mati bertemu dengan huruf ya.
Nah, di idgham bigunnah maupun idgham bila gunnah, nun matinya itu nggak usah dibaca, tapi langsung masuk ke huruf selanjutnya. Nah, ini contohnya di idgham bigunnah nih, harus didengungkan. Kalau bigunnah itu didengungkan selama 3 harokat atau 3 ketukan. Mayu minubi, mayu minu, mayu minu, didengungkan selama 3 harokat. Di bawahnya nih ada idgham bila gunnah, nun mati atau nun sukun bertemu dengan huruf la, huruf lam. Nah, di idgham bila gunnah itu nunnya juga masuk, langsung masuk ke huruf la, nunnya nggak usah dibaca, langsung masuk ke huruf selanjutnya dan tidak didengungkan, langsung masuk. Malayu minu, malayu minu, nggak usah didengungkan. Lalu ada idgham mutajanisain, huruf lam sukun atau lam mati bertemu dengan huruf lam. Fakulli amali, fakulli amali, fakulli amali, langsung aja, nggak usah didengung-dengungkan. Lalu ada mad asli, huruf alif sukun sebelumnya tanda fathah. Wa ana bari, wa ana bari. Ini ada kosakatanya, kalian bisa lihat, bisa dibaca, bisa dipahami, dan mudah-mudahan setelah kalian membaca dan memahaminya akan paham dengan setiap kosakatanya dan maknanya insya Allah tahu. Bisa dibaca ya. Kandungan ayat Quran Surah Yunus ayat 40-41 ini ada 3. Yang pertama, umat manusia yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad itu terbagi menjadi 2 golongan. Golongan pertama itu golongan orang-orang yang beriman terhadap kebenaran kerasulan dari Nabi Muhammad SAW dan beriman kepada kitab suci, yaitu Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Lalu golongan yang kedua itu sebaliknya. Golongan kedua adalah golongan umat yang mendustakan kerasulan dan kebenaran Nabi Muhammad SAW dan tidak beriman kepada Al-Quran. Lalu yang kedua, Allah Maha mengetahui sikap dan perilaku orang-orang beriman yang selama hidup di dunia itu senantiasa bertakwa kepada Allah, dan juga Allah tuh tahu sikap dan perilaku orang-orang yang kafir juga terhadap Allah dan tidak beriman kepada Allah. Lalu yang ketiga, orang beriman harus tegas dan berpendirian teguh atas keyakinannya. Ia tegar meskipun hidup di tengah-tengah orang yang berbeda keyakinan dengan dirinya. Nah, orang yang beriman itu harus tegas dan misalnya menurut Islam A, ya sudah dia mengikuti A. Karena hukumnya ada di Al-Quran. Contohnya apa? Contohnya seperti kita nih, kita umat Islam merayakan hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Sedangkan orang misalkan Kristen, nah orang Kristen merayakan hari raya Natal. Sebagai umat Islam, toleransi boleh. Cuma toleransi di sini artinya kita nggak boleh kayak mengucapkan hai kawan selamat hari raya Idul Fitri ya, itu untuk mereka, kita nggak apa-apa, makasih gitu. Tapi kalau kita merayakan ikut mengucapkan selamat hari Natal ya gitu, itu nggak boleh. Untuk masalah keimanan kita harus pegang teguh, kita harus tegas. Kalau A, ya A. Kalau haram, ya haram. Kalau halal, ya halal. Seperti itu. Itu untuk masalah apa? Keimanan kita. Kalau masalah yang muamalah, masalah jual, beli, masalah yang lain, it's okay. Toleransi. Gak apa-apa. Kalau masalah keimanan, kita harus berpegang teguh sekali. Harus yakin. Kalau enggak, sama aja kita seperti kaum-kaum yang kita ucapkan itu tadi. Karena hadisnya ada menyebutkan seperti itu. Nah, di sini Quran Surah Yunus
40-41 itu juga menjelaskan bahwa perlu adanya menghargai perbedaan dan toleransi. Cara menghargainya gimana? Cara menghargainya salah satunya adalah tidak mengganggu aktivitas keagamaan orang lain. Ya. Rasulullah pun bersabda, An Abdillah ibni Amr radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul ashabi 'indallahi khairuhum li sahibihi wa khairul jirani 'indallahi khairuhum li jarihi. Rawahu Tirmizi. Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap sesama saudaranya. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap tetangganya. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, dari hadis ini pun kita sudah bisa menerawang dan sudah bisa melihat bahwa Allah itu memperlihatkan bahwa sebaik-baik sahabat di sisi Allah itu tuh mereka yang baik terhadap saudaranya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah itu tuh yang paling baik terhadap tetangganya. Jadi maksudnya apa? Ketika kita ada sebuah perbedaan, contoh yang paling minim sekali, yang umum sekali adalah fisik, perbedaan fisik. Nah, ada yang berbeda fisik, kita contohnya menghina atau dan sebagainya, itu nggak termasuk toleransi, karena kita menghina ciptaan Allah. Nah, toleransi juga ketika ada, misal ada teman yang berbeda agama, ketika di hari misalnya Kristen ya, ketika di hari Minggu kan mereka akan sembahyang gitu ya, akan ke gereja. Nah, kita luangkan waktu untuk mereka. Hari Minggu kamu mau sembahyang kan, kamu mau beribadah kan ke Tuhanmu gitu, silahkan gitu. Begitupun mereka kepada kita, ketika setiap hari 5 waktu wajib sholat, maka berikanlah keringanan juga kepada umat Islam. Seperti itu. Ada timbal baliknya, nggak mungkin sebelah aja toleransi gitu, harus kedua belah pihak saling mengerti dan saling menghargai perbedaan. Karena misalnya kalau nggak ada perbedaan ya apa gitu yang spesial. Misal kita fisiknya putih semua, seluruh dunia putih semua, cantik-cantik, ganteng-ganteng, terus tinggi semampai dan lain sebagainya, nggak ada perbedaan, maka nggak ada yang spesial, nggak akan apa ya, bahasanya tuh nggak akan wow gitulah dilihat. Dan toleransi, kalau nggak ada sikap toleransi di antara sesama manusia, pasti akan kacau balau sekali. Nah, ini kesimpulannya adalah toleransi itu sebuah sikap kita untuk menghargai perbedaan, dan toleransi itu sangatlah penting untuk kehidupan manusia. Kalau tidak ada toleransi, maka akan hancur lebur dunia ini. Ya, karena perbedaan itu indah. Ini ada kata-kata dari Ali bin Abi Thalib, jika ada kata-kata yang menyakitimu, menunduklah dan biarkanlah ia melewatimu. Jangan dimasukkan ke dalam hati agar tidak lelah hatimu. Ya, terima kasih. Mungkin demikian yang dapat Ibu sampaikan. Salah kira mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.